Perkenalkan, nama saya Fanya Griselda. Saya dari kelas XPS 1 nomor absen 12. Pada video ini, pertama-tama saya akan menjelaskan peradaban awal di kepulauan. Kepulauan Indonesia atau dikenal dengan nama Nusantara merupakan salah satu wilayah yang mempunyai peran penting dalam pengembangan peradaban dunia. Wilayah Indonesia mempunyai letak yang strategis yang tidak mengherankan jika terjadi akulturasi. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Masa mengenal tulisan. Mempelajari sejarah tidak lepas dari manusia sebagai objeknya. Berkaitan dengan tulisan ini, makna kehidupan manusia dan ilmu sejarah atau ilmu yang mempelajari kehidupan manusia lalu manusianya dapat dibedakan atas masa prasejarah dan masa prasejarah. Manakah istilah yang benar, masa prasejarah atau prasejarah? Prasejarah adalah istilah yang dianggap tepat oleh para sejarawan untuk merujuk pada masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia dibandingkan istilah prasejarah. Istilah prasejarah berasal dari gabungan kata yaitu pra dan askara. Kata pra artinya sebelum, sedangkan kata askara berarti tulisan. Prasejarah artinya masa sebelum ada sejarah. Colin Renview menyebut bahwa zaman prasejarah sebagai permulaan terbentuknya alam semesta. Sebutan lain untuk zaman prasejarah atau zaman prasejarah adalah zaman nirleka atau kata nir artinya tidak ada, sedangkan kata leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Contohnya, bangsa Mesir kuno sekitar tahun 4000 Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Yang kedua, kita akan menjelaskan sumber-sumbernya. Sumber-sumber penelitian zaman prasejarah di Indonesia. Untuk memahami zaman prasejarah, karena bukti tertulis tidak ada makna menggunakan benda penemuan zaman. Kemudian kita mengenal beberapa istilah seperti fosil, artifak, dan fitur yang dapat membantu untuk memahami zaman prasejarah. Fosil. Kata fosil berasal dari bahasa Latin fossa, artinya menggali keluar dari dalam tanah. Secara umum, fosil diartikan sebagai sisa-sisa jejak atau cetakan dari makhluk hidup yang terawetkan dalam lapisan bumi selama waktu geologis atau prasejarah. Ada beberapa macam fosil, yaitu fosil batu biasa, fosil yang berbentuk dalam batu ambur, dan fosil yang terbentuk di sumur terlabre di California. B. Artefak atau artifak. Artefak atau artifak dalam arkeologi mengandung pengertian benda atau bahan alam yang jelas dibuat oleh tangan manusia. Ciri penting dalam konsep artefak adalah bahwa benda ini dapat bergerak atau dapat dipindahkan atau movable oleh tangan manusia dengan mudah atau relatif tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. Yang C. Biofact atau ectofact. Biofact atau ectofact adalah semua benda yang tidak pernah diubah oleh manusia, tetapi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Contohnya, ectofact adalah tulang gajah purba, tulang sisa makanan, dan jaringan sungai. Codfact merupakan objek alami yang biasanya terkait dengan temuan artefak dan fitur. D. Fitur atau fitur. Fitur adalah gejala atau pertanda sisa-sisa aktivitas manusia, meskipun tidak dapat dipindahkan. Contoh, fitur adalah lubang sampah, candi, dan gereja. Untuk menentukan usia peninggalan kebudayaan manusia dapat diketahui dengan cara tipologi, kimiawi, stratigrafi, dan radiasi. Yang pertama, tipologi. Cara penentuan usia peninggalan kebudayaan yang berdasarkan bentuk dari peninggalannya. Yang kedua, kimiawi. Kimiawi adalah upaya penentuan usia dari benda-benda peninggalan kebudayaan manusia berdasarkan unsur-unsur kimia. Yang ketiga, stratigrafi adalah cara penentuan usia dari suatu peninggalan kebudayaan manusia berdasarkan usia lapisan tanah. Yang terakhir,
Radiasi adalah cara menentukan umur suatu benda berdasarkan banyaknya sinar mata tertentu yang masuk ke benda tersebut. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berawal dari sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal sama sekali dengan tulisan. Periode ini dikenal dengan zaman prasejarah. Apa itu prasejarah? Prasejarah merupakan istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Istilah prasejarah dirasa kurang tepat untuk menggambarkan manusia pada belum mengenal tulisan. Pra berarti sebelum dan sejarah berarti sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada aktivitas kehidupan manusia, dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan budayanya. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah prasejarah untuk prasejarah. Prasejarah berasal dari dua kata, pra yang berarti sebelum dan askara yang berarti tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah prasejarah, yaitu nirleka. Nirleka tanpa dan leka berarti tulisan. 3. Arti penting zaman prasejarah. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari mempelajari zaman prasejarah, diantaranya sebagai berikut. A. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Memberi pengetahuan tentang asal-usul manusianya. C. Ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri. Dan D. Kehidupan zaman prasejarah menjadi sumber inspirasi. Yang terakhir, pengetahuan dan peradaban terus maju. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kehidupan zaman prasejarah, masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Tulisan tertua atau tulisan paku diciptakan oleh bangsa Sumeria, Mesopotamia. Tulisannya itu sudah digunakan sejak 3000 Masehi. Masa sekarang terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan logam. Kenapa disebut zaman batu dan logam? Karena di zaman itu manusia masih memakai peralatan dari batu buat menunjang kehidupannya. Walaupun peradaban mereka masih sederhana atau kasar, tapi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seiringnya waktu kebudayaan mereka makin kompleks, sehingga mereka membuat tempat pemujaan nenek moyang seperti dolmen. Kenapa? Karena kebudayaannya masih kompleks. Mereka butuh peralatan penunjang yang lebih bagus. Misalnya, moko, alat bunyi-bunyian dari logam yang jadi alat waktu ritual pemujaannya. Terus zaman-zaman batu itu dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Di zaman Paleolitikum, mereka berlangsung sampai 50-10.000 Masehi. Waktu itu bisa ditemukan di wilayah Nusantara. Bisa kita temuin manusia purba, yaitu ada Meganthropus palejavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo erectus. Ada juga Homo wajakensis dari Jawa Timur, Homo floresensis dari Flores, dan Homo solensis dari Pulau Jawa. Nah, kenapa mereka ini hidup di dekat sungai? Karena mereka di zaman itu masih hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan-makanan. Makanan-makanan itu banyak ditemukan di sungai. Di masa ini mereka menggantungkan hidupnya pada alam. Jika sumber makanannya habis, mereka akan berpindah ke tempat lain. Nah, cara mereka berpindah-pindah itu bisa disebut dengan nomaden. Kira-kira di zaman Paleolitikum itu pakai apa ya buat berburu dan mengolah hasil buruannya? Tentunya mereka berburu tidak memakai tangan kosong. Mereka memakai peralatan dari batu serpi, kapak, dan alat-alat serpik. Selain itu, mereka juga pakai alat-alat dari tulang. Peralatan yang mereka pakai masih sederhana banget ya. Karena waktu itu manusia purba belum menemuin peralatan yang lebih canggih. Tapi peralatan sederhana kayak itu, mereka berburu dengan kapak genggam, kapak pendek, dan kapak perimbas. Pas buruan itu kelihatan, manusia purba akan ngelemparin kapak ke arah hewan buruannya. Setelah hewan buruannya terjatuh, mereka bakal buru-buru nyamperin hewannya. Dan mereka pastiin hewan itu mati. Pakai pisau
yang terbuat dari tulang. Sehabis berburu, hasil buruannya akan digalitin pakai alat serpi atau flakes. Megatropus pajavitus, Picanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo solensis hidup di sepanjang prasejarah. Zaman Mesolitikum, Australopithecus dan Mongoloid itu datang dari Asia. Dari 50.000 sampai 10.000 Masehi, Megathropus phalangiticus, Picanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo solensis udah punah atau dia masih mengalami kepunahan. Di zaman Mesolitikum, ras Australopithecus dan ras Mongoloid lah yang menguasai daratan Nusantara. Ras-ras ini termasuk ke dalam jenis manusia modern atau Homo sapiens. Karena dihuni ras mendatang, maka kebudayaan Mesolitikum juga corak asing. Corak asing ini dapat mempengaruhi dari wilayah-wilayah di Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Bakson Hoambin di daerah Tak Kinh, Vietnam. Nah, di zaman ini merupakan purba sudah semi menetap di gua dekat sungai. Makanya manusia di zaman ini banyak ninggalin Mondingernya adalah sampah dapur dari kulit-kulit kerang. Nah, manusia zaman ini tuh hidup di Abrosos atau gua yang berbentuk jeruk di batu karang karena mulai menetap maka mulai juga dia dikenal sebagai pembagian kerja laki-laki. Dan laki-laki itu bertugas sebagai memburu dan perempuan bertugas sebagai menjadi ibu rumah tangga. Menjelang akhir masa Mesolitikum, manusia sudah kenal dengan cara bercocok tanam yang sederhana. Cara bercocok tanamnya belum menetap karena mereka masih pindah-pindah sesuai dengan tingkat kesuburan tanah. Manusia mulai menetap tanamnya di dinding dua, salah satu contohnya adalah Leng PT Kere, tanam prasejarah Leang-Leang, Makros, Sulawesi Selatan. Mereka meyakini simbol ini sebagai kekuatan atau perlindungan dari gangguan roh-roh jahat. Nah, menurut geologi, perkembangan bumi terbagi menjadi 4 zaman, yaitu Archean atau Archeum atau Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum. Paleozoikum dan Mesozoikum termasuk dengan eon Phanerozoikum. Yang keempat, Neozoikum. Zoikum ada zaman tersier, zaman kuarter. Zaman kuarter juga terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kala Pleistocene atau Diluvium yang menjadi Pleistocene atas. Kala Holocene Alluvium menjadi Pleistocene tengah. Pleistocene atas adalah Homo solensis dan Homo wajakensis. Pleistocene tengah adalah Pithecanthropus erectus. Pleistocene tengah itu bisa dijadikan Pterodotus, Pithecanthropus wajakensis, Megatropus phalangiticus. Zaman prasejarah 1. Paleozoikum, berburu dan meramu tingkat sederhana yang berlangsung pada kala Pleistocene. Kebudayaan Pacitan, pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus. Yang B. Kebudayaan Ngandeng, manusia pendukungnya Homo wajakensis dan Homo solensis. 2. Mesolitikum atau berburu dan meramu tingkat omjut yang berlangsung pada kala Holocene. Manusia pendukungnya adalah Homo sapien. Yang ketiga, Neolitikum atau bercocok tanam. Pendukung kebudayaan ini adalah Proto Melayu atau Melayu tua. Yang keempat, Megalitikum atau kebudayaan batu besar. Yang terakhir, Perundandagian atau logam. Pendukung kebudayaan ini adalah Deutero Melayu atau Melayu muda. Sekian dari cerita saya. Terima kasih.